Wah, gue mau nangis. Terus lalu gue mikir dulu. Aduh guys, sumpah kita ngerasa segmen Yaping kita sekarang ini. Hai guys, kembali lagi di Via dan Jaya. Yeay. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas tentang self love. Nah, menurut gue kalau self love tuh mungkin lebih kayak mencintai ya benar sih, artinya mencintai diri sendiri. Artinya gimana lo nggak cuma kayak sekedar formalitas lo ngomong kayak aduh gue udah cinta sama diri gue sendiri. Kalau menurut gue enggak ya, tapi lebih ke perilaku, gimana lo memperlakukan diri lo, kayak lo layak gak sih dapet semua cinta ini gitu. Kalau menurut gue self love ini kayak lebih ke gimana cara kita memperlakukan diri kita sendiri gitu loh. Tapi kan maksud gue kayak ini pandangan kita masing-masing gitu loh. Gue tidak mengkopas dari Jaya. Cuman maksud gue kayak kalau dari pandangan gue sendiri, self love ini lebih kayak diartikan gimana cara lu memperlakukan diri lu sendiri di berbagai situasi. Misalkan lu ada di situasi yang tidak mengenakan pun, lu punya berdiri di kaki lu sendiri. Iya, lu lu punya cara biar diri lu tuh tetap selamat gitu loh, ngerti gak sih? Setuju. Misalnya kayak kalian diperlakuin gak enak sama pacar kalian atau sama teman kalian tuh bisa yang kayak menyikapi itu tanpa harus ngerugiin diri kalian sendiri. Benar-benar. Dengan self love yang udah kita pahamin tadi, udah seberapa sering sih Jaya gitu ya yang ada di sebelah gue menerapkan self love ke diri lu sendiri gitu, kayak misalkan lu ngomong kata-kata positif setiap pagi kah atau kayak gimana? Aduh, gue nggak relate ya sama itu. Oh, nggak relate. Jujur aja. Tapi jujur iya lagi. Gue lebih ke ngajak ngobrol diri gue sendiri sih. Ngajak ngobrol. Iya, gimana caranya kita kayak melakukan hal yang benar, tapi kayak kita juga happy. Kalau gue jujur sama lagi, karena gue ngerasa kayak kalau kita nerapin mantra di pagi hari kayak gitu, sebenarnya oke, gue juga setuju banget itu salah satu manifestasi juga kan. Apa sih namanya, law of attraction? Iya benar-benar. Tapi kalau di diri gue sendiri, kalau untuk menerapkan itu kayak masih kita bangunnya jam 12. Iya. Kalau misalkan menurut gue kayak ini bisa diterapin kali ya, mungkin untuk kita juga. Kayak kita tempel aja gitu. Oh iya. Sesimpel kayak lu tempel quotes di cermin kayak gitu-gitu kan? Atau enggak kayak tempel postcard apa sih mas? Yang postcards. Ya postcard. Kayak misalnya aku cantik, aku kaya, itu menurut gue kayak nggak apa-apa banget. Kan pasti setiap lu ngaca lo akan baca sampai kayak masuk ke alam bawah sadar. Iya. Oke. Ini juga masih kayak berkaitan dengan struggle dalam menghadapi self love. Karena kadang jujur gue juga masih ngerasain hal ini ya. Menurut gue ya, itu suatu hal yang lu perlu usahain mungkin seumur hidup lu. Sumpah, iya, gak ada garis finishnya. Dan terus pernah juga nih kayak misalkan kita tuh gak perlu ngebenahin diri kita dulu semuanya, baru kita berhubungan sama orang lain, tapi berprosesnya itu bareng-bareng. Karena untuk mencintai diri sendiri pun kita perlu orang lain biar kita kenal lebih dalam diri kita sendiri. Kita juga butuh orang lain buat ngebuka sisi kita yang kita pun gak tahu gitu loh, kalau kita tuh sebenarnya kurangnya tuh di situ gitu loh. Nah, dari permasalahan itu tuh apa sih yang ngebedain self love dengan selfish kita? Kalau menurut gue self love itu kita masih punya empati ke orang lain, tapi kita juga punya batasan yang jelas. Kalau misalkan orang lain memperlakukan lu sesuai nggak sesuai dengan apa yang lu mau gitu loh. Tapi kalau misalkan selfish, yang lu pikirin tuh cuma diri lu doang, dan tanpa ngelihat sisi positif dari orang lain. Menurut lu ya? Bukannya semua orang tuh perlu keegoisan ya dalam dunia ini? Kalau gini, selfish itu egois. Egois ke orang. Mungkin selfish itu lebih kayak mementingkan diri sendiri dibanding orang lain. Tapi itu bagus gak sih justru? Tapi ada hal yang gak bagus juga. Mungkin kalau selfish itu merugikan orang lain. Dia mencintai diri sendiri sampai dia merugikan orang lain.
dengan tindakannya. Kayak misalkan enggak, bukan mencintai. Kalau menurut gue kayak dia mengutamakan dirinya sendiri tapi merugikan orang lain, belum tentu dia mencintai dirinya sendiri. Gue punya contoh, gue pernah baca di Twitter ada kayak salah satu PJ kelas yang dia tuh udah dikasih tahu kalau misalkan tugasnya dikumpulin besok. Tapi dia nggak kasih tahu ke temen-temennya supaya dia dapat nilai bagus. Nah itu contoh selfish sekali ya, walaupun itu selfish. mengutamakan nilai dia supaya dia kelihatan lebih rajin. Nah itu maksud gue, berarti apa tuh yang bisa kita tarik dari situ? Itu tarik aja sendiri ya guys ya. Maksud gue kayak kalau selfish tuh berarti ia mengutamakan diri sendiri untuk kepentingan sendiri tanpa memikirkan orang lain. Ya, bener kata lo, berarti nol empati. Sedangkan kalau self love jauh berbeda, karena justru kita menempatkan empati kita dulu, tapi karena kita udah tahu nih orang kelewat batas dan gue gak bisa nerima lagi, kita menempatkan boundaries gitu loh, yang tegas gitu loh. Dan menurut gue kayak empati itu bagian dari self love sendiri. Iya, karena kita membagikan cinta ke orang lain, artinya kita mencintai diri kita juga. Benar. Lu harus mencintai diri lu sendiri. Kalau misalkan orang lain mau ngeperlakuin lu kayak gitu, kayak lu harus lu harus sayang sama diri lu sendiri. Mungkin sederhananya sebanyak apa yang lu pengen dari orang lain itu sayang sama lu. Mungkin sederhananya gimana orang lain bisa sayang sama lu kalau lu gak sayang sama diri lu sendiri. Iya, apa tadi kaitannya sama empati? Karena menurut gue ya, setiap orang kayak misalkan ada orang yang senang berbagi. Menurut dia berbagi sama orang lain adalah memberikan kesenangan diri dia sendiri kepada diri dia sendiri. Jadi dia kayak, aduh semakin gue membantu orang lain, dia merasa kayak dia mencurahkan kasih sayangnya. Benar. Sampai dia tuh ngerasa dia tuh full of love. Benar. Iya gak sih? Iya. Dan itu pun salah satu bentuk kalau dia gak insecure dan dia gak lagi berlomba sama siapapun. Betul, itu yang menurut gue itu bagian dari self love. Tidak berlomba sama siapapun kecuali diri sendirinya yang sebelumnya. Benar. Next kita bakal bahas kayak tadi kan masih banyak banget nih orang yang nggak bisa bedain. Sebenarnya kita juga masih struggle sih. Ini kayak sejauh apa yang kita pahamin aja. Tapi dan ini hanya pure opini kita. Iya, kita pure opini kita doang. Kenapa banyak orang yang masih susah mencintai diri dia sendiri? Coba menurut lo? Gue kayak itu banyak ya faktornya. Apalagi kalau faktor eksternal dari keluarganya, itu kayak lingkupnya yang paling utama. Benar. Kalau misalkan dari keluarganya tidak mendukung dia kayak dari kecil, atau dia terbiasa dengan hal-hal kata-kata yang buruk ke dia, itu bikin dia kayak sangat-sangat berpengaruh sih. Iya, sangat berpengaruh. Jadi dia ngerasa, oh iya aku nggak dicintain gitu. Mungkin di dalam alam sadarnya ya, tapi gue kayak ini menurut opini gue aja. Kalau menurut gue, iya, selain lingkungan keluarga kan berperan sangat ini banget ya, penting banget, karena itu kayak lingkungan pertama lu pas lu lahir gitu loh. Dengan lu berada di lingkungan keluarga yang salah, itu sangat-sangat menentukan gimana kedepannya lu merespon sesuatu, lu ngejalanin diri lu di masa depan kayak gimana, kayak gitu-gitu. Tapi menurut gue karena kita nggak bisa milih kita lahir dari keluarga mana, dengan kita punya kesadaran kok ini terasanya tidak benar dan kita mau memperbaiki, itu it's okay sih menurut gue. Iya, karena kita nggak bisa milih. Benar. Dan kayak karena misalkan kita udah ngerasa kita, oh my god, gue sayang banget sama diri gue, terus lo ketemu orang baru, tiba-tiba orang baru ini mengurangi rasa cinta lo ke diri lo, itu menurut gue kayak kita perlu memupuk lagi. Benar. Gue kayak yaudah akan terus begitu. Yang penting lo berusaha untuk lo cinta sama diri lo sendiri. Dan jujur itu relate banget lagi sama gue. Kayak nih kalau misalkan nih gue udah ngerasa kayak gue udah cukup secure nih sama diri gue sendiri, tapi ternyata kalau misalkan gue ada di hubungan sama orang lain, gue benar-benar kayak attach banget. Dan pas dia udah gak sama gue lagi, gue bakalan ngerasa kayak gue udah kehilangan diri gue, kayak separuh diri gue. Gue tahu kalau gue kurang self love sama diri gue sendirinya tuh, apalagi pas di hubungan sama orang itu, gue cenderung malah ngelihat sisi negatifnya dia. Jadi kayak gue ngeraguin rasa sayang dia. Gue juga kayak ngelihat hal-hal kecil yang dia lakuin tuh kayak, enggak ini pasti lu bohong, enggak ini pasti lu kayak, pokoknya yang dilihat itu sisi negatifnya. Jadi kayak cenderung meremehkan hal-hal baik yang dia kasih ke gue. Jadinya gue ngerasa kayak kalau gue ini gak pantas buat disayangin gitu loh. Untuk menjadi self love pun kadang kita perlu ngerasa kalau kita tuh udah self buat dicintai, buat disayangin sama orang lain.
Tapi emang sebelum itu kita juga harus harus punya fondasi yang kuat dulu kalau kita ini udah ngelakuin itu ke diri kita sendiri. Jadi gak perlu tunggu orang lain buat ngelakuin itu ke kita, tapi harus dari kita sendiri, biar kita gak ngerasa kalau orang lain ngelakuin itu ke kita spesial. Iya, dan jadi gak trust isu gitu loh. Kayak ya udah, emang gue layak dicintai. Kalau misalkan dia emang suka sama gue, berarti emang dia suka gitu loh. Pun lagi nggak ada siapa-siapa, ketika kita punya diri kita, menurut gue itu udah bikin dunia kita baik gitu. Benar-benar. Disclaimer guys, kita pun masih struggle banget, tapi kita tahu gitu loh apa yang seharusnya kita lakuin. Cuman emang dalam praktiknya tuh susah banget buat dilaksanain. Dan perlu usaha, perlu konsisten. Susah. Itu. Sumpah. Gimana caranya kita self love? Nah, gimana cara kita menumbuhkan rasa cinta di dalam diri kita sendiri untuk diri kita sendiri. Mungkin balik lagi ya ke yaitu apa lingkungan yang ngebentuk lu jadi lu kurang self love, dan itu bisa lu benahin pas lu lagi mau ngebangun self love itu sendiri, memenuhin apa yang inner child kita pengen. Kayak misalkan di inner child kita kayak kurang, atau ada wishlist kayak misalkan mau ke tempat ini tapi kita pas lagi kecil gak kesampaian. Kayak usahain kalau kita mau ke tempat itu buat diri kita sendiri. Atau gitu loh. Kadang kayak kalau gue sering liat di TikTok, kayak ada yang ngomong di sosial kita, orang kerja yang beli mainan untuk dirinya sendiri karena pas kecil tuh dia belum ada kesempatan untuk dapat. Iya, buat beli mainan itu. Cara supaya kita bisa menumbuhkan rasa cinta di dalam diri kita sendiri untuk kita sendiri. Yang pastinya kita harus tahu apa kekurangan kita dan harus menerima itu gitu loh. Karena kalau kita gak tahu apa yang kurang dari diri kita gak tahu apa yang perlu kita benahin. Kalau misalnya kita udah tahu dan terima. Iya, lu tahu dan terima. Terus yang kedua, lu analisis nih, kayak ini asalnya tuh dari mana sih? Kalau misalkan itu asalnya dari keluarga, dari pertemanan atau apapun itu, ya lu benahinnya dari situ. Jadi kayak nggak menyebar kemana gitu loh. Kedua, catat poin-poin yang kayak menurut lo ini tuh bikin lu jadi nggak sayang sama diri lu. Tadi kan lu bilang kayak menerima dan tahu apa kekurangan kita. Kita maafin diri kita sendiri. Iya gak sih? Haruslah. Dengan kita menerima, kita harus memaafkan diri sendiri. Caranya mungkin bisa dengan journaling, mungkin bisa dengan kayak yang Jaya lakuin, kayak monolog dengan diri dia sendiri. Jadi gak cuman kayak benang kusut di kepala doang, tapi lu utarakan gitu loh. Lu tumpahkan gitu loh. Tapi gue utarakan atau enggak gue tulis. Gue punya diary. Iya. Masih punya diary sampai umur 21. Journaling tuh penting banget. Kalau kalian nggak bisa ngutarain apa yang kalian rasa, kalian coret-coret aja. Iya, coret-coret aja itu. Tapi kayak bentuk lama-lama ada ini kok. Ini gak sih stres Iya. Stres relaxing kayak gitu. Kayak kalian bangkit lah dari rasa kalian tidak mencintai diri kalian sendiri gitu kayak. Oke guys, jadi dalam periapingan kali ini gue bakalan berusaha buat tarik benang merahnya. Gue sangat-sangat tahu banget kalau dalam menerapkan self love ini pasti susah banget, karena gue pun sangat-sangat struggle. Bahkan dalam bikin video ini pun kita ngerasa kayak ini topik yang cukup berat. Kita sampai di titik kayak salah nih bahas ini karena benar-benar berat, dan tiba-tiba blank aja. Gue beneran blank loh. Ya itu kita kayak blank banget. Tapi salah satu yang mau gue bilang di sini kayak untuk mempelajari self love itu emang butuh kekonsistenan dan kedisiplinan dalam diri kita sendiri, karena emang hal itu yang mendasari cara kita buat terus-terusan self love sama diri kita sendiri gitu. Jadi kayak biar kita gak lupa kalau kita tuh perlu dan harus self love. Tapi cara untuk membangun self love itunya sendiri ya balik lagi apa yang lu butuhin gitu loh, apa yang lu masih kurang, yang lu masih anggap kurang di dalam diri lu sendiri gitu loh. Jadi itu gak bisa dijadiin tolak ukur gitu loh, karena tiap orang kan apa yang kurang di dirinya kan pasti beda-beda gitu loh. Jadi
kita sendiri pun harus kenal dulu sama diri kita sendiri tuh maunya apa, kurangnya apa, dan lebihnya pun apa, karena itu juga perlu diapresiasi gitu lah. Jangan sampai lupa dan fokus karena kekurangan kalian aja, tapi kalian malah cenderung mengabaikan sisi positif kalian juga gitu lah. Tapi ibaratnya kayak punya titik keseimbangan di mana kalian harus tahu kekurangan kalian tapi juga mengembangkan apa yang menjadi kelebihan kalian. Jadi kalian pun gak ngerasa stuck di situ aja gitu loh, dan berani untuk keluar dari zona nyaman sih. Karena lagi-lagi self love bukan masalah sepele. Itu menurut gue adalah pondasi setiap orang melakukan sesuatu. Bener. Ini juga gak sih kayak menunjukkan gimana orang lain nge-treat kita. Semoga kita semua ditumbuhkan rasa cintanya kepada diri kita sendiri, Ya. tanpa perlu insecure, tanpa perlu jatuhin orang lain. Kita bisa tumbuh rasa cintanya untuk diri kita sendiri, Dari kita sendiri. dari kita sendiri, dari kita, oleh kita, untuk kita. Iya. Bye. Bye.